kita ingin antara perusahaan dan Pemda itu bersinergi. Terutama sudah dibentuk komite CSR. Dan ini komite CSR-nya saya pisahkan antara perkebunan, pertambangan, dan lain-lain. Kedua, yaitu komitmen daripada perkebunan terhadap program CSR komite tersebut. Kedua, komitmen perusahaan, ini dicatat ya. Kita tuh rapat terus tapi tidak ada gerakan. Satu, komitmen daripada perkebunan terhadap CSR komite. Kedua, komitmen perusahaan untuk merubah izinnya yang tadi masih ada di Musirawas harus ke Kabupaten Musirawas Utara. Dan saya statementkan di sini, Bapak Ibu para pengusaha tidak usah takut dengan hal-hal macam-macam. Biasanya kan berurusan dengan pemerintah ini sehari selesai, jadinya 30 hari, ujung-ujungnya duit. Saya bantu, kita mau tertib. Ketiga, sudah ada edaran dari kami pemerintah bahwa perusahaan selain izinnya harus berizin Muratara, mobilnya harus berplat Muratara. Ketiga, kantornya harus ada di Muratara. Keempat, program development tenaga kerjanya anak-anak Muratara. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang misalnya kerawannya non lokal itu ada 30 orang, Bapak silakan bikin perencanaannya. Kapan suksesi plannya bahwa jabatan ini bisa dipegang oleh anak lokal. Jadi ada suksesi kan? Saat ini misalnya ada 30 orang, itu orang luar. Di antara 30 ini, berapa banyak jabatan ini yang bisa diisi oleh anak lokal, walaupun tidak 100%. Artinya harus ada program development-nya secara sistematik dan terukur. Kemudian, berapa banyak kebutuhan tenaga kerjanya kembali di perkebunan ini dan di pabrik Bapak? Jika kebutuhannya di dalam operasional tahun depan itu ada pengurangannya berapa? Kalau ada penambahan berapa? Dan seperti apa skill yang diharapkan? Itu tolong lapor ke kami dulu. Lapor ke Disnaker kami. Kenapa? Ini penting. Supaya sustain operationnya Bapak semua bisa berjalan. Kami juga bisa menjawab. Kan yang ada saat ini dibilang banyak sekali nambah tenaga kerja. Bom dari luar, kami tidak dikasih Pak Bupati. Kami ini dipecat karena perusahaan rugi, karena trek dan lain-lain. Kami menghargai itu adalah ranah rumah tangga daripada perusahaan. Tetapi kami sebagai regulatori dan untuk support Bapak Ibu berinvestasi supaya ini tidak menjadi masalah. Kan sekarang banyak nih kebun yang tadinya kerja 20 hari jadi 15, yang tadinya tenaganya 30 tinggal 10, ya kan? Nah masalahnya apa? Kami dengar. Tidak juga kami memaksa. Kemudian sekedar informasi dengan Bapak Ibu bahwa kami Kabupaten Musirawas Utara saat ini akan gencarnya menertibkan pajak. Kenapa?
Karena pajak itu salah satu sumber pendapatan daerah. Dan pajak juga merupakan kebijakan nasional. Siapapun harus bayar pajak dengan benar. Bapak Ibu bisa mempresentasikan kepada kami perusahaan per perusahaan. Misal, Pak, kami ini izin lokasi kami sekian ribu, tetapi belum jalan, masih ada sekian. Masalah kami 1, 2, 3. Apa yang bisa kami bantu? Kami akan membantu. Ketika Bapak tertib, maka kami juga akan tertib mendapat hasil daripada investasi Bapak semua. Kalau ada pun dari pihak kami yang akal-akalan, yang ngarang-ngarang, silakan lapor. Kami tidak bisa menertibkan Bapak kalau orang kami tidak tertib, betul atau tidak? Tidak tertib itu ada dua. Akal-akalan mengambil kekayaannya pribadi, muter-muter supaya ini tidak selesai. Bukan berarti orang saya seperti itu, tapi stigma terhadap pemerintahan kan seperti itu. Nah, kami siap, tim kami semua kerjasama. Karena sekarang begini, Kabupaten Musirawas Utara itu ada beberapa kendala. Pertama, PAD kami rendah. PAD rendah itu selalu menjadi omongan. Masa sih perusahaan banyak kamu nggak ada PAD? Setelah diteliti tidak tertib. Izin masih di mana? Pajak perusahaan banyak nggak bayar. Alasannya izin HGU di pusat. Jadi kami lapor ke pusat. Nasional sampai ke kabupaten itu aturannya sama. Dan insya Allah tim saya ini orang-orang yang sudah senior dan paham. Nah, jadi sekarang ini kita mencari balance, fine and tuning supaya ini sama-sama beneficial, menguntungkan kedua belah pihak. Anda beroperasi untung, Anda aman, kami negara punya pendapatan secara aturan. Dari waktu saya menjadi wakil bupati, saya selalu jelaskan bahwa para perusahaan yang ada di dalam jangan diganggu. Mereka itu investor negara ini, banyak orang banyak. Kalau ada masalah kita duduk. Kan mereka di dalam rumah kami kan, kalian kita duduk. Tapi Bapak Ibu juga harus jujur. Apalagi terhadap aturan, kita tidak bisa. Kami nipu Bapak, Bapak nipu kami, tidak bisa aturan. Aturan kan rigid. Nah, jadi kalau dibicara apa sih hal paling penting, ada 3. CSR committee kita harus komit. Pengangguran murah tanggung jawab Bapak juga, karena Bapak berinvestasi. Kami akan dorong pengangguran ini harus rendah. Kemudian ketiga, pendapatan asli daerah. Mungkin ini nanti ada suatu cultural shock atau budaya shock yang selama ini santai-santai, anteng-anteng. Ternyata ada kebijakan daerah menekan ini harus terjadi. Dan ini percayalah Bapak, kami akan tekan secara konsisten. Tetapi kami tidak mengganggu operasional Bapak. Kuncinya apa? Komunikasi. Kemudian tambahan. Saya juga melihat bahwa perusahaan ini banyak melibatkan para anak putra daerah dalam berbisnis lokal. Kalau ngangkat sawitnya banyak orang daerah, ngapain ngambil orang luar? Kalau anak daerah bisa ngangkut CPU Anda, kenapa Anda mengambil orang dari luar? Kalau orang daerah belum siap, tugas tanggung jawab Anda untuk mengedukasinya sesuai dengan aturan perusahaan Bapak Ibu. Betul atau tidak?
Jangan selalu ngomong, orang daerah ini belum bisa, orang daerah ini tidak disiplin. Kapan kami berubah kalau Bapak Ibu tidak membantu kami? Kalau challenge-nya tidak dikasih. Kebun itu kan banyak tuh. Saya juga ngomong nih kepada anak-anak daerah. Kalian misalnya dikasih oleh Lonsum, dikasih oleh Denny Market, suplai tenaga kerja, ngangkut sawitnya, jangan belakang kuasai dewe, jangan gitu. Berbagi. Dan kuncinya satu, ikuti aturan daripada perusahaan itu. Kalau mentang-mentang lokal, mentang-mentang misalnya orang daerah, tapi tidak mematuhi, kan masalah, Pak. Tidak usah kan berbisnis di sini, saya bilang sama anak-anak lokal. Dimanapun tidak akan dipakai kalau kamu hanya memaksa. Ada yang maksa, saya ini timnya Debbie Sartoni, Inayatullah, semua proyek harus saya ambil. Jaga gitu-gitu amat, gitu. Nah, bagaimana membalancingnya ini adalah Bapak Ibu. Oke, Anda dapat 10 truk ngangkut, yang ini dapat 5, kan model itu kan? Kemudian tenaga kerja, misal kayak Denny Market, Kecamatan Rupit berapa orang, Kecamatan Karanako berapa orang yang terdampak. Bisnisnya juga sama, jangan orang Karanako galau atau sebaliknya. Nah, ini saya masih melihat banyak masih orang di luar daerah yang berbisnis di dalam perusahaan itu. Dan banyak orang luar daerah yang jadi karyawan dan pejabat, sementara daerah nggak ada. Kalau Anda ngomong, wah mereka ini nggak disiplin, ya tugas Anda dong. Karena ayah saya seperti Anda dulunya. Jadi kita rapat ini untuk fine tuning, mencocokkan dan mensinergikan kembali komitmen itu. Bapak Ibu, terutama perkebunan, saya tahu paling banyak masalah terhadap masalah tanah. Yang ini ngomong tanahnya dijual orang, ya kan? Yang ini ngomong dijual si A. Apakah mereka benar? Ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, itu semua berdasarkan data, ya kan? Bapak Ibu kan punya data, kami udah beli, kami udah di sini, kami udah di situ. Benar. Tetapi itu jangan menjadi patokan terus, cari benar-benar permasalahannya. Karena apa? Sekian puluh tahun lalu pada saat Anda berinvestasi terutama kebun-kebun yang lama, orang itu nggak sadar loh kalau sawit itu menjadi sumber ekonomi yang sangat bagus. Ketika jadi dia berontak kan? Tapi kalau yang baru pembebasan lahan 3 tahun 4 tahun lalu masalah, berarti perusahaan itu memang tidak mau beroperasi dengan benar. Tidak mau beroperasi dengan benar. Contoh, Agro Merarupit. Banyak sekali Pak di rumah saya. Itu orang-orang desa yang tidak punya pengetahuan dan yang tidak banyak rasa. Sampai nangis. Paling banyak masalah sekarang PT Alu dan AMR. Terutama pembebasan lahan di 4 tahun terakhir ini. Manajemennya diajak rapat dan mau berapa kali. Alasannya COVID. Kalau mau lebaran COVID ya takut diminta THR. Gak ada kita diminta-minta. Sekarang dia mau ketemu, saya tidak mau ketemu. Saya tidak mau sama Petrus.
berapa kali dia batal. Paham? Jadi Pak Rahman, Anda silakan berkunjung di Snaker, duduk baik-baik. Berapa jumlah tenaga kerjanya dia? Kemudian bagaimana dia safety and health-nya, environmental-nya, itu saya mau tahu. Termasuk para BHL. Seperti apa sih BHL-nya? Ada perusahaan yang menjalankan safety-nya dengan benar, lingkungan hidupnya dengan benar. Ada nggak jalan? Kalau ditanya, Pak Bupati mungkin hanya melihat dari masalahnya kami aja yang tidak baik. Saya melihat juga masyarakat itu yang tidak baik. Suruh kerja, suruh pupuk, suruh stor karungnya di stor, pupuknya disiram sungai. Setelah 3 bulan tidak berbuah, betul? Kemudian Anda pecat, mereka protes sama saya. Saya bilang, saya tahu, matilah kamu pecat. Kenapa? Anda datang pagi, pulang sore, tinggal pikir. Anda disuruh pupuk, Anda tidak pupuk. Pupuk disiram, pupuk dimaling. Terakhir, sawit dan berbuah. Nah itu kan masalah Anda, saya bilang. Kan tidak ada orang berbisnis, perusahaan itu tidak mau memakai orang yang baik, jujur dan rajin. Betul kan Pak? Apakah mereka salah? Salah. Apakah kalian perusahaan salah? Salah juga. Kenapa? Kalian tidak kontrol. Kalian tidak didik. Kalau kalian kontrol, kalian didik, tidak mungkin dia seperti itu. Tapi ada yang bilang, kami juga takut Pak, daripada kaget dia demo atau kami dikapak. Benar juga. Saya pernah seperti itu. Di Kalimantan, di Irian, di Lombok, sama. Ketika suatu daerah baru hidup, dia akan nyaman dengan budayanya dia. Masuk dari luar, ya udah. Tetapi saya tekankan sekali lagi, saya ingin melihat perkebunan ini satu, banyaknya orang kami bekerja, kemudian digaji dengan benar, kemudian jam sosteknya dibayar. Sekarang Pak, kalau ngomongin Pak Rahman di Snaker, kemudian orang-orang saya ini, walaupun dia sudah tua dan lama, dia belum tentu paham dengan undang-undang itu. Tapi kalau saya hafal, 25 tahun saya kerja. Dan setiap saat saya di demo karyawan, dan setiap saat saya di demo orang lokal. Hafal saya. Kalau Rahman itu belum tentu. Tapi kalau misalnya Bapak berbicara saya begini-begini, saya hafal kok undang-undang itu. Saya nego dengan SPSI, yaitu KKB, Kesepakatan Kerja Bersama, berkali-kali. Di demo tidak bersepakat, berkali-kali. Ditegur oleh pemerintah, berkali-kali. Saya ngerti apa yang Bapak alami, dan saya paham apa yang Bapak alami. Nah tinggal kita ini main and tuning, mencocokkannya. Maka saya sudah meminta Pak Disnaker sama Pak Dispenda untuk selalu pergi ke perusahaan dan berkoordinasi. Dia pergi atau Bapak datang. Terus bulanan mereka harus lapor jumlah tenaga kerjanya berapa, kecelakaan kerjanya berapa, injury-nya berapa, tenaga kerja lokalnya berapa, di dalam program development-nya berapa, development-nya apa, apakah untuk manajemen, apakah untuk skill. Saya sebenarnya kalau bicara jujur, ada ketersinggungan dengan kebun-kebun ini. Satu pegawai bersih, kedua CSR dan AT, ketiga anak lokal, tidak kan dia jadi bos. Suruh makan kayu kalau sama BHL. Saya mau melihat
akhir 2023 itu ada penambahan secara gradual total tenaga kerja. Ada gradual anak-anak Nurantara itu memegang manajemennya. Jadi itu aja arahan saya. Kenapa waktu untuk ada rapat, saya ada rapat, mungkin ini dijalankan oleh asisten dulu. Kalau nak ditanya, tanya lagi dulu. Ada. Saya tahu kenapa saya panggil sekarang. Ini bulan 5. 6-7 Anda udah preliminary budgeting untuk tahun depan. Komite budget pasti sudah dibikin. Jangan sampai Bapak Ibu di CSR komitenya ngomong kasih duit itu, boleh kasih budget, apa sih? Ngomong jauh. Di sini yang nggak datang ya, ini kayak ABM, Gunung Sawit ini kan perusahaannya nggak aktif atau nggak mau beribu dengan dulu. Namun dia tidak aktifkan, kan berbulan bulan habis kertas baik. Kayak LPB, dia kan nggak aktif, kebunnya ada mewah. Jadi contoh yang ini contoh di ini Mbak Asbo. Banyak juga perusahaan itu masih nggak, aku tidak mengatakan, udah ambil lagi barang dulu belum baik. Ketika kita bicara seperti ini dan kami menulis, perusahaan yang profesional itu harusnya ada timbal balik. Kepada yang terhormat Bupati Kabupaten Musirawas Utara, berdasarkan surat Bapak tanggal sekian di sepeda bahwa item 1, 2, 3 kami berkomitmen, namun kami punya masalah. Kan gitu. Ini diam semua. Gimana sih? Kemudian ya, ini penting nih ke atasnya. Anda kan mau replanting kan? Ada yang mau replanting kan? Replanting itu ada beberapa komponen yang sebenarnya bisa dikasih ke lokal. Bibitnya, tapi under supervisi Anda. Kan nursery-nya itu. Misalnya duduk dengan kami pemerintah, Pak, kita perlu bibit 2 juta. Di dalam 2 juta ini replanting ada sekian. Kami perusahaan akan bantu sekian, Bapak bisa nggak? Tetapi ini menjadi COMDEP, Commodity Development, bisnis lokal. Bibit dari perusahaan, biji dari perusahaan, technical skillnya dari perusahaan, ada kelompok. Kemudian setelah ini menjadi shift yang besar, tahun keempat, kedua nanti replanting, anak-anak lokal itu udah jago loh. Ketika Anda nanam itu, kami anak-anak lokal bisa berbisnis menjual bibit sawit ke lokal. Ini kan tidak. Nah kalau ditanya mana tanggung jawab social responsibility-nya, kalian semua very very small, sangat kecil. Kenapa? Karena pejabatnya selama ini tidak mengerti itu. Kedua mungkin tanda kutip pejabat banyak minta sen. Ya kan? Apa nak ke Palembang minta hotel dari perusahaan. Apa ke Jakarta minta hotel mewah, duit negara dipakainya juga, duit perusahaan dia ambil. Sama saya nggak boleh, kalau ada orang saya ngomong itu ngomong. Sama 5 kali ke Jakarta, 5 kali minta hotel, kurang ajar. Mau sekali-sekali boleh kan dia? Dan begitu. Yang tidak sukses tanpa dibantu oleh perusahaan, tidak sukses kami. Perusahaan tidak aman tanpa dibantu pemerintah, betul tidak? Nah kita ketemu. Kalian pusing dengan isu lokal. Kita juga maju dengan isu lokal, demo tutup. Tapi kalau kita tidak
tidak mau kerjasama, ya sudah sama malu, sama Ajul, tidak masalah. Saya pernah nih sama dia, orang Palu itu demo, minta 2000 hektar, sudah. Kemudian grupnya SAP itu ngomong, nggak ada, kami ini udah benar. Saya bilang, masa sih orang dua kampung udah desa demo itu salah semua? Saya akan berdiri pada posisi yang netral. Kemudian kami tukaran, Kades tidak mau memverifikasi, Camat tidak mau memverifikasi. Apa yang terjadi? Kata masyarakat, Kades dan Camat tak korupsi. Benar ada? Betul kan? Kalau pemimpin lain tidak diambil, saya ambil aja. Karena Camat sama Kades itu anak buah saya bisa ambil. Saya bilang, apakah ini benar? Apakah ini salah? Anda verifikasi sendiri sama manajemen. Poinnya saya apa? Masa sih 1000 orang salah semua? Betul? Kemudian diverifikasi. Yang ada ngomong 18 hektar jadi 25 oleh PT SAP. Yang ngomong 4 hektar tinggal 1,2. Yang ngomong 6 jadi 7. Yang ngomong 2 jadi 4. Yang ngomong 4 jadi 0. Saya tanya, Anda dapat angka itu dari mana? Kira-kira. Namun kira-kira kalau nawa ulus tobat. Kamu sekarang redo dunia akhirat, tanda tangan apa yang dibilang oleh PT SAP. Kenapa? Menurut saya PT SAP tidak ribu. Yang 18 jadi 20. Yang 4 jadi 3. Yang 2 jadi 4. Kecuali kurang kalau berarti ribu kan. Akhirnya tanda tangan. Timbul lagi masalah. PT SAP ini lamanen berpuluh-puluh tahun. Kami nak ambil duit 22 miliar. Kenapa kalau kebun kami dewek panennya 6 juta? Saya bilang iya. Kenapa? Rumah ada kontrak, supervisor tidak ada, manajer tidak ada, alat berat tidak ada. Ini perusahaan bayar pajak, ada supervisor, ada segala macam. Jadi Pak, kebun yang diolah oleh PT SAP itu kau cuma dapat 300. Apa kami dewek? Ulang lagi. PT SAP itu nyewa kantor di Jakarta dibeban ke Palu. Presiden direktur beban ke Palu, komisaris beban ke Palu. Marah, alat banyak. Itulah orang pintar. Kalau orang goblok memang kita itu. Akhirnya selesai dulu. Capek Pak. Apakah capek ini di sini saja? Saya tidak. Di kampung orang lain juga dulu saya begitu. Orang reformasi 98 sampai tahun 2000. Kami Muratara baru reformasi. Bayang ini, sabar dan didik. Patuhi. Bupati itu rombongan tempe-tempe yang dikirim. Kawan yang dikirim. Ingat Pak Asisten. Ini kan akan lama nih. Mereka lapor karena nanti pura-pura tidak tahu bosnya. Kenapa? Ngomongin sama bos kawan deh. Siapa? Nak pegawai baik apa dah? Kayaknya kami lo awak preman pula bukannya baik. Siapa? Dia tutup ada jalan tu. Ya. Ini kan pembinaan. Ya, Pak. Kalau jadi apa ni? Sedih Pak. Berapa gaji kan? Kan baca putus sepeda. Malah mau kena pegawai. Ya. Ini langsung ini nak angkat-angkat. Kirim kawan dulu. Siapa? Kita bisa kan jawab tak tahu. Siapa? Ini kan penghinaan. Saya sampai conference call pun saya tinggal karena saya menghargai. Ini langsung ini. Tolong itu Pak Asisten. Pak, nama saya Tuan Pak Isi, saya manajer office manajer di Kemenlu. Untuk saat ini alhamdulillah Kemenlu berjalan dengan lancar, profesional. Untuk masalah kekaryawan tidak ada.
Ataupun di Tenalindu untuk karyawanan itu 90% memang masyarakat lokal. Ya. Untuk saat ini alhamdulillah lancar Pak. Ya, sekarang saya minta keterangan itu ya, catat dan bawa ke manajemen. Ya. Tahun 2022 Desa Remban, Desa Lubuk Umar, saya mau ada CSR dari kalian. Itu kita bikin sistem Batu 3 desa. Kita bikin airnya sistem flotation, flotasi sistem. Jadi air bersih sistem flotasi. Tidak usah disambung ke rumah-rumah. Jadi gini, sungai ada motor flotasi, kalau air naik dan naik, air turun dan turun, itu ada elektronik. Kemudian ditampung. Kemudian itu menjadi hidran. Coba masuk ke Mekriko itu. Dari sungai ke Pucuk. Nah, jadi teknisnya gambar ini kami gambar. Paling 3 ton getah. Jadi paling 3 ton. Siapa? Kalau udah sanggup 3, cukup disuruh. Ya, paling at least saya minta 3 dan kita contohin itu yang bagusan. Jadi kalau air naik dia naik, pontonnya itu intake-nya. Kalau air turun dia turun. Kalau ada sampah menghajar dia tidak ngelawan, dia berputar. Pakai sistem water treatment juga Pak? Iya. Ini water treatment. Ini water treatment. Tapi yang penting ya sistemnya. Kosnya paling 250 juta itu kalau benar. Kalau dia korupsi, nggak benar. Aku kan lagi korupsi, gitu.